Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahaudin Mansaluddin Akbar dengan NIM 2005-120-4089. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu FTP server. FTP server merupakan salah satu materi yang ada pada mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Pengertian FTP server. FTP server itu memiliki kepanjangan File Transfer Protocol, yang merupakan internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, atau mengirimkan file ke server yang disebut dengan upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik seperti flash disk ataupun hard disk internal, sehingga lebih mudah ketika menggunakan FTP ini. Fungsi dari FTP server, ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan, seperti untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Lengkapnya, berikut ini adalah fungsi dari FTP yang saat ini ada. Yang pertama yaitu melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, menjelajah mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, dan yang ketiga mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server, dan yang kelima mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Kemudian cara kerja FTP server. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang minta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kita ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang akan kita lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci akses untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang uh, diberikan oleh FTP, kita bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Akan tetapi, sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kita lakukan seperti mengunduh data, mengunggah, dan lain sebagainya. Aplikasi yang sering digunakan untuk FTP server yaitu ada tiga. Sebenarnya ada banyak, akan tetapi ini kita masukkan hanya tiga terlebih dahulu, yaitu yang pertama FileZilla FTP server, yaitu FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Yang kedua ada WinSCP, yaitu aplikasi yang juga cukup populer, sama seperti FileZilla, apalagi untuk pengguna Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP adalah SFTP, SCP, FTP, dan WebDev. Kemudian yang ketiga ada GFTP. GFTP merupakan aplikasi FTP client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. GFTP sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, dan FSP. Kemudian di sini itu ada 5 perintah dasar FTP server, yaitu yang pertama FTP, sehingga ketika kita melakukan command FTP, maka itu akan sebagai komen untuk koneksi ke FTP server dari PC client. Kemudian jika kita masukkan dir, itu untuk melihat direktori server. Kemudian yang ketiga itu kita masukkan put, kemudian nama file, yang mana itu digunakan untuk mengupload file dari PC server ke client. Yang keempat, get, nama file, nah itu untuk mendownload file dari server ke PC client. Dan yang kelima yaitu quit, yaitu keluar dari koneksi FTP server. Di sini saya telah menjelaskan tentang apa itu FTP server, yang mana uh, kita akan masuk ke tahap berikutnya yaitu simulasi tentang FTP server. Kita akan masuk ke tahap berikutnya yaitu simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah menyiapkan simulasinya. Terdapat 3 router, kemudian satu switch dengan web server, FTP server, mail server. Kemudian kita turun. Di sini ada 2 switch lagi yang terhubung dengan 6 PC.
yaitu 3 bisi untuk switch 1 dan 3 bisi untuk switch 2. Kemudian di router 2 ada satu switch yang terhubung dengan DHCP server, access point 1 dan access point 2. Access point 1 terhubung dengan laptop 1 dan access point 2 terhubung dengan smartphone. Kemudian kita naik di sini kita uji coba dulu kalau misal kita mengirimkan pesan dari PC1 ke FTP server itu seperti apa. Nah, ini kemudian kita jalankan. Di sini kita tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah itu pesan dikembalikan dan berhasil. Kemudian kita coba juga kalau misal dari PC3 yang ada pada router 2 ke FTP server itu seperti apa. Nah, ini juga sudah bisa. Nah, kemudian kita coba kalau misal dari laptop 1 ke FTP server itu gimana. Untuk penyetingan IP-nya sama seperti uji coba kita di simulasi yang sebelumnya. Nah, ini kita coba kalau misal dari DNS server ke FTP server. Nah, ini kita kembali ke real time. Kita masuk ke FTP-nya. Kita masuk ke simulasi FTP-nya, yaitu kita masuk ke FTP server, kemudian ke service, ke FTP server. Kemudian kita masukkan username-nya coba, password-nya coba, dan juga jangan lupa dicentang permission-nya. Setelah itu kita add. Nah, setelah kita add, jangan lupa untuk di-on-kan juga. Kemudian kita masuk ke PC1, setelah itu ke text editor. Ini di desktop, kemudian di text editor. Di text editor ini kita masukkan new file, kemudian kita ketikkan bisa dengan isi terserah. Ini kita coba belajar FTP server. Kemudian setelah itu kita save, kita beri nama karena ini PC1 jadinya kita beri nama pesan PC1. Setelah itu kita OK, jangan lupa formatnya txt. Kita klik OK. Kemudian kita silang, kita masuk ke command prompt. Di command prompt ini kita cek dulu filenya, kita ketikkan dir, kita masukkan command dir. Nah, di situ muncul yaitu pesannya, format filenya pesan pc1.txt. Kemudian kita coba untuk masuk ke FTP servernya. Tadi itu untuk IP FTP servernya itu 43.43.2. Kita masuk. Nah, ini kita masukkan dulu username-nya tadi coba, kemudian password-nya kita masukkan juga coba. Nah, ini kita sudah masuk. Setelah itu di FTP-nya ini kita coba untuk mengirimkan pesan, yaitu dengan cara kita ketikkan itu put kemudian pesan pc1.txt. Nah, kemudian kita enter. Nah, ini file transfer in progress, kemudian sudah berhasil. Nah, itu transfer complete. Kemudian kita cek lagi di dir. Nah, ini kan sudah ada itu pesan pc1.txt. Kemudian kita download, kita masukkan get pesan pc1.txt. Kita enter. Nah, ini sudah reading, kemudian transfer complete. Nah, kemudian kita cek lagi di dir. Nah, di situ ada pesan pc1. Pesan pc1. Nah, ini sudah seperti ini simulasinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.